Baik, teman-teman sekalian, saya akan bahas tentang tugas atau contoh soal ya dalam membuat neraca awal ya. Ini saya jelaskan ya memakai tabel yang sudah saya bagikan seperti ini ya. Tabelnya tadi seperti ini, tapi saya akan jelaskan dengan tabel yang sedikit berbeda agar teman-teman lebih memahami ya. Oke, transaksi pertama, si A menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal usaha. Nah, karena ini disetor tunai, maka aktiva bertambah, betul nggak? Bertambah berapa? 10 juta. 10 jutanya di mana? Di kas karena uang tunai. Ya, kita tulis 10 juta. Kemudian karena disetor sebagai modal, maka modalnya bertambah ya. Berapa? 10 juta. Baik. Kemudian transaksi yang kedua, si A membayar uang sewa gedung ya sebesar 12 juta dari uang pribadinya untuk periode setahun ya. Maka karena ini sewa, kemudian sewa dibayar di depan untuk periode 12 bulan atau 1 tahun, maka yang bertambah adalah aktiva di kolom mana? Yaitu di sewa bayar di muka, yaitu sebesar berapa? 12 juta. Ya, karena ini mengambil dari uang pribadi, kemudian maka kita masukkan di dalam penambahan modal seberapa? 12 juta. Ya, masuk di sini. Nah, kemudian soal yang ketiga, si A membeli meja, almari dan kursi untuk operasional toko sejumlah 5 juta ya Kak ya. Nah, terus 1 juta dibayar cash, sisanya dibayar secara angsuran. Nah, kursi, meja, almari ini apa? Aktiva tetap ya atau inventaris ya, inventaris atau peralatan. Berapa totalnya? 5 juta, kita tulis dulu 5 juta di sini bertambah ya, aktivanya, inventarisnya, harga tetapnya. Kemudian dibayar cash 1 juta, maka kasnya ini berkurang berapa? 1 juta ya teman-teman ya. Nah, cashnya berkurang 1 juta karena apa? Untuk membayar inventaris. Kemudian sisanya dibayar angsuran. Kalau angsuran berarti apa Kak? Berarti hutang ya, karena kredit. Berapa sisanya? 4 juta ya. Kita masukkan di mana 4 juta? Di hutang usaha, yaitu 4 juta. Nah, itu Kak ya. Di di 4 juta. Yes, gitu. Ya, ini masih balance ya Kak ya. Ini masih balance. Nah, ini untuk kontrolnya ya. Ini masih balance. Nah, ini penting ini kontrolnya ya. Oke, seperti ini. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang keberapa ini? Keempat. Si A meminjam uang dari bank sebesar 15 juta untuk penambahan modal. Nah, pinjam uang dari bank ya, maka ini berarti hutang bank. Berapa Kak jumlahnya? 15 juta. Oke, karena pinjaman masuk kemana? Karena ini pinjam, tentu perusahaan mendapatkan uang pinjaman, berarti ada uang tunai yang masuk ya. Jadi ada aktiva masuk ya, posisinya di mana? Di kas ya. Nah, karena ini ada pinjaman masuk, ada uang masuk, karena pinjaman masuknya kemana? Ke kas ya, rekan-rekan sekalian. Berapa? 15 juta. Ya, masih balance. Yang berikutnya kelima, si A membayar tukang untuk ongkos mengecat toko sebanyak 20.000. Nah, karena membayar, maka ada uang tunai keluar, maka minus ya teman-teman. Berapa? 250.000. Pakai apa? Kas, yaitu kas minus 200.000 ya. Nah, ini karena ongkos tukang ini kan berupa biaya. Biaya itu mengaruhi apa? Yaitu beban ya
atau biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Masuk kemana? Ke laba rugi rekan-rekan ya teman-teman ya. Berarti 250.000. Nah itu minus ya gitu. Nah tadi laba ruginya ada beban ya, makanya minus 150.000. Di sini kan baru buka ini tokonya, jadi belum ada penjualan, tapi ada pengeluaran. Dan yang terakhir ya teman-teman sekalian, yang ke-6 ini, soal yang ke-6, si A membeli sebuah motor untuk operasional perusahaan sebesar 14 juta. Oke, motor berarti apa? Kendaraan berapa? 14 juta. Nah, kemudian pembayarannya seperti apa? DP 5 juta. DP berarti kan cash. Berarti keluar cashnya, kasnya 5 juta kak. Oke, kemudian sisanya adalah dibayar secara kredit. Berarti apa? Hutang ya. Kita masukkan hutang bank saja sebesar berapa? 9 juta. Nah, jadi totalnya sudah ketahuan ya, sudah ketahuan ini ya. Rekan semua ya teman-teman, dari totalnya ketahuan. Nah, ini masih balance rekan. Nah, oke, jadi jumlah aktiva atau harta itu 49.750. Kemudian modal plus hutang atau hutang plus modal, liabilities plus equity yaitu 49.750. Nah, oke, baru kita masukkan di sheet berikutnya yaitu di sini. Nah, seperti ini, kas 18 juta, sewa toko 12 juta, jadi saldo kasnya tinggal 18.750. Inventaris bertambah 5 juta, kendaraan 14 juta, total 19 juta, total harta aktiva atau aset kita adalah 59.750. Hutang 4 juta, hutang bank 24 juta, total 28 juta. Kemudian modalnya 22 juta yang disetor modal sendiri. Kemudian ada rugi 250.000, yaitu tadi ada biaya apa? Biaya ongkos tukang untuk mengecat toko. Total equity-nya adalah 21.750.000. Maka total hutang dan modal atau pasifa 49.750. Ini balance kak ya. Ya, demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya kak ya. Dan mudah-mudahan bisa membantu untuk membuat apa? Neraca awal, karena penting ya untuk usaha yang sudah jalan tapi belum punya laporan keuangan, maka harus membuat laporan keuangan. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah membuat neraca awal, dan ini adalah contoh bagaimana membuat neraca awal. Begitu ya kak ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, baik teman-teman semua, saya akan jawab sekaligus. Baik teman-teman sekalian, saya akan bahas tentang tugas atau contoh soal ya dalam membuat neraca awal ya. Ini saya jelaskan ya memakai tabel yang sudah saya bagikan seperti ini ya. Tabelnya tadi seperti ini, tapi saya akan jelaskan dengan tabel yang sedikit berbeda agar teman-teman lebih memahami ya. Oke. Transaksi pertama, si A menyetor uang tunai sebesar 10 juta sebagai modal awal usaha. Karena ini disetor tunai, maka aktiva bertambah, betul nggak? Bertambah berapa? 10 juta. 10 jutanya di mana? Di kas, karena uang tunai. Ya, kita tulis. Kemudian, karena disetor sebagai modal, maka modalnya bertambah ya. Berapa? 10 juta. Baik. Kemudian transaksi yang kedua, si A membayar uang sewa gedung ya sebesar 12 juta dari uang pribadinya untuk periode setahun ya. Maka karena ini sewa, kemudian sewa dibayar di depan untuk periode 12 bulan atau 1 tahun, maka yang bertambah adalah aktiva di kolom mana, yaitu di sewa bayar di muka, yaitu sebesar berapa? 12 juta ya. Karena ini mengambil dari uang pribadi, kemudian maka kita masukkan di dalam penambahan modal berapa? 12 juta ya, masuk di sini. Nah, kemudian soal yang ketiga, si A membeli meja, almari dan kursi untuk operasional toko sejumlah 5 juta ya kayak. Nah, terus 1 juta dibayar cash, sisanya dibayar secara angsuran. Nah, kursi, meja, almari ini apa? Aktiva tetap ya, atau inventaris ya, inventaris atau peralatan. Berapa totalnya? 5 juta, kita tulis dulu 5 juta di sini bertambah ya, aktivanya, inventarisnya, harga tetapnya. Kemudian dibayar cash 1 juta, maka kasnya ini berkurang berapa? 1 juta ya teman-teman ya. Nah, cashnya berkurang 1 juta karena apa? Untuk membayar inventaris. Kemudian sisanya dibayar angsuran. Kalau angsuran berarti apa Kak? Berarti utang ya, karena kredit. Berapa sisanya? 4 juta ya. Kita masukkan di mana 4 juta? Di utang usaha, yaitu 4 juta. Nah, itu kayak di di 4 juta. Yes, betul. Ya, ini masih balance ya Kak ya. Ini masih balance. Nah, ini untuk kontrolnya ya. Ini masih balance. Nah, ini penting ini kontrolnya ya. Oke, seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang keberapa ini? Keempat. Si A meminjam uang dari bank sebesar 15 juta untuk penambahan modal. Nah, pinjam uang dari bank ya, maka ini berarti hutang bank. Berapa Kak jumlahnya? 15 juta. Oke. Karena pinjaman masuk kemana? Karena ini pinjam, tentu perusahaan mendapatkan uang pinjaman, berarti ada uang tunai yang masuk ya. Jadi ada aktiva masuk ya, posisi di mana? Di kas ya. Nah, karena ini ada pinjaman masuk, ada uang masuk, karena pinjaman masuknya kemana? Ke kas ya, karena sekalian berapa? 15 juta. Mas Balan. Yang berikutnya kelima, si A membayar hutang untuk ongkos mengecat toko sebanyak 20.000. Nah, karena membayar, maka ada uang tunai keluar, maka minus ya teman-teman. Berapa? 250.000. Pakai apa? Kas, yaitu kas minus 20.000 ya. Nah, ini karena
ongkos tukang ini kan berupa biaya itu mengalir apa? Yaitu beban ya atau biaya-biaya operasional yang dikeluarkan. Masuk kemana? Ke laba rugi rekan-rekan ya teman-teman ya. Jadi 250.000. Nah itu minus ya. Nah, tadi laba ruginya ada beban ya, makanya minus 150.000. Di sini kan baru buka ini tokonya, jadi belum ada penjualan tapi ada pengeluaran. Dan yang terakhir ya teman-teman sekalian, yang ke-6 ini, soal yang ke-6, si A membeli sebuah motor untuk operasional perusahaan sebesar 14 juta. Oke, motor berarti apa? Kendaraan berapa? 14 juta. Nah, kemudian pembayarannya seperti apa? DP 5 juta. DP berarti kan cash, berarti keluar cashnya, kasnya 5 juta kak. Oke, kemudian sisanya adalah dibayar secara kredit, berarti apa? Hutang ya. Kita masukkan hutang bank saja sebesar berapa? 9 juta. Nah, jadi totalnya sudah ketahuan ya, sudah ketahuan ini ya. Katakan semua ya teman-teman, dari totalnya ketahuan. Nah, ini masih balance kan. Nah, oke, jadi jumlah aktiva atau harta itu 49.750, kemudian modal plus hutang atau hutang plus modal liabilitas plus equity yang 49.250. Nah, oke, baru kita masukkan di sheet berikutnya yaitu di sini. Nah, seperti ini, kas 18 juta, sewa toko 12 juta, jadi saldo kasnya tinggal 18.750. Inventaris bertambah 5 juta, kendaraan 14 juta, total 15 juta, total harta kita atau aset kita adalah 59.750. Hutang 4 juta, hutang bank 24 juta, total 28 juta, kemudian modalnya 22 juta yang disetor modal sendiri. Kemudian ada rugi 50.000 ya, itu tadi ada biaya apa? Biaya ongkos tukang untuk mengikat toko. Total equity-nya adalah 21.750.000. Maka total hutang dan modal atau pasifah 49.750. Ini balance kan ya. Ya, demikian mudah-mudahan ini bermanfaat ya saya, dan mudah-mudahan bisa membantu untuk membuat apa? Neraca awal, karena penting ya untuk usaha yang sudah jalan tapi belum punya laporan keuangan, maka harus membuat laporan keuangan. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah membuat neraca awal, dan ini adalah contoh bagaimana membuat neraca awal. Itu ya saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.